Nah, sekarang yang selanjutnya kita mau buat form validasi. Nah, tadi saya bilang validasinya itu gampang aja, yang simple aja, yaitu kita validasiin kosong. Jadi kalau kosong, dia nggak boleh submit. Waktu add, kalau datanya kosong, nah kita pakai namanya komponen di view, namanya computed. Nah, kita tambahin computed di sini. Computed. Ini. Yang tadi saya bilang computed itu dia akan melakukan proses apa namanya, di trigger ketika ada satu perubahan, benar kan? Nah, perubahan itu tergantung di setiap fungsi yang kita panggil dan di dalamnya ada variabel apa yang ada di dalam fungsi itu. Misalkan gini, kita buat satu fungsi invalid nama. Invalid nama. Nah, kita console log dulu, coba. Console.log. Kalau misalkan data nama itu ini input nama itu invalid, kalau misalkan kosong ya, berarti untuk kita ngambil data di sini itu pakai this ya, gini. This dot mahasiswa dot nama misalkan gini. Nama itu kosong, 0, maka kan dia kalau enggak, kita kasih kosongin aja string ya. Oke. Sorry, kok koma. Oke. Nah ini, kita coba cek di sini. Console dan nama mahasiswa kita nggak perlu isi ya. Kita kosongin. Oops. Yes. Oops, kosong gini ya. Ya, ketik. Akan kosong. Nama mahasiswa kosong, maka nama seharusnya dia nama kosong. Karena oh ya lupa, karena computed ini belum dipanggil ketika proses submit, jadi kita nggak bisa nge-trigger dia. Seharusnya ada ketika dia nge-trigger. Gimana? Jadi di sini ya, kita jangan running dulu emit-nya. Itu kalau misalkan di sini if else ya, if this ya, this invalid name, ini berarti kita return aja berarti return. Nah, ini kan hasilnya true atau false. Return console ya.
Jadi kalau ada yang invalid, berarti kalau dia namanya nggak valid sama dengan true, maka kita lakukan console log. Nah, ya, nama invalid gitu. Nah, itu contoh buat computed. Sekarang kita terapin. Kita buat nggak cuma nama di sini invalidnya, invalid npm. Anggaplah npm itu ini juga mandatory. Yes, mahasiswa npm sama dengan 0. Terus yang terakhir invalid email. Return mahasiswa email. Oke, kita udah dapat, udah punya 3 ya, udah punya 3 computed. Sekarang biar kita tampilin message, kayaknya kita kasih dikit ini deh. State ya, kita buat status submit. Kita buat submit. State ini buat ketika dia ngecek, kita kasih defaultnya false. Jadi nantinya ini dipakai kalau misalkan form itu ke submit, maka dia akan berubah nilainya jadi true. Kemudian error false juga kita set, terus sukses false. Oke. Nah, udah kita ke submit mahasiswa, kita tambahin beberapa di sini. Kita mau set ketika submit, si variable submitting ini kita jadiin true. Nah, terus kayaknya kita butuh satu metode lagi buat bersihin semua status nantinya. Clear status. Isinya status yang ini, status error sama status sukses kita buat semuanya jadi false. Error false, kemudian success false. Nah, jadi ketika kita ngejalanin pertama kali submit, diklik, dia ubah status submitnya jadi true, kemudian kita mau bersihin dulu semua status-status yang ada, yang error sama sukses, jadi false semua. Clear status ya. Oke. Terus kita mau buat validasinya di sini. Gimana? Kita mau cek semua atau invalid, nama hasilnya true atau this invalid npm-nya true atau this invalid emailnya true, maka kita jalanin, maka kita ubah statusnya jadi error. Terus kita return biar dia nggak ngejalanin proses berikutnya, yaitu emit data. Nah, kalau ketiganya sukses, ketiganya false, yang dalam artian berarti datanya semua valid, nggak ada yang kosong, maka dia ngejalanin yang berikutnya, itu lolos. Nah, setelah kita emit, kita mau kosongin lagi. Yang pasti kita kosongin objek mahasiswa ya. Kayaknya kita butuh satu fungsi buat khusus ngebersihin objek mahasiswa supaya nanti ketika submit data itu udah hilang dari sini, dari input ini. Itu kita kosongin semua ya. Caranya
kita buat clear mahasiswa. Fungsi lagi clear mahasiswa itu yang isinya kita set ulang lagi namanya, kita kosongin, kemudian npm-nya kita kosongin, kemudian emailnya kita kosongin juga. Oke, jadi dari fungsi clear mahasiswa ini kita cuma ngebersihin objek mahasiswa, kita balikin serupa seperti waktu dia pertama kali di load. Nah, kita panggil ketika di submit. Is clear mahasiswa. Dan kita mau set sukses ya. Kalau dia sukses ya, set sukses. Sini ya. Is sukses sama dengan true. True. Terus errornya kita buat dia supaya false. Terus submit kita atur ulang supaya dia false. Yang terakhir, this submitting false. Nah, kalau udah sampai di sini, kita coba testing dulu. Invalid, nah seharusnya udah oke ya. Ada ketinggalan nggak nih? Clear status, ya. Coba. Kosong semua, oke ya. Dia nggak bisa ya, ini saya coba klik, dia nggak bisa, nggak mau insert ya. Tuh, hasilnya tetap sama. Ketika kita isi input kayak ada dan kosong, balik ke kosong lagi. Misalkan ada salah satu yang kita nggak isi, dia nggak mau ya. Nah, berarti dari validasi ini kita tinggal munculin errornya, error validasi. Nah, itu ada beberapa, kita kosmetikin dulu dikit. Script kita kasih scope karena script lagi, sorry, style kita kasih scope karena kita mau stylenya khusus buat komponen ini aja. Nah, pertama dari formnya, form margin bottom nggak betul. Oke, kita kasih nih, kelas, semua kelas yang dia akhirannya message, kita kasih font weight berapa ya, 500 deh. Oke. Terus kita punya tadi kelas error message. Kita buat kelas error message. Kita kasih color red lah ya. Terus kalau sukses green ya. Sukses kita buat juga color si green boleh deh, bagus. Rednya ada yang lain nggak? Ya cuman ini deh, nggak apa-apa. Oke, terus sukses udah. Kalau kita mau tambahin input kalau dia punya has error ya. Nah, itu kita tambahin satu kelas. Kita kasih border 2, 1,5 pixel solid. Nah, ini merah kalau dia punya error. Jadi di inputnya, di sekelilingnya kita kasih warna merah ya kalau error. Nah, udah kurang lebih kayak gini lah CSS-nya.
Oke, sekarang kita mau bind kelasnya. Kalau misalkan ada error, kita mau taruh di setiap input yang ada. Nah, pertama kita bindnya. Titik 2, kelas. Dia punya error. Kalau pas kita mau tambahin hash error. Hash error. Kalau dia ke submit, dan kalau dia udah ke submit, terus formnya udah ke submit, terus status invalidnya sama dengan true. Jadi invalid nama, ya. Invalid nama itu dari mana? Dari computed tadi. Computed ngasih return true or false. Ya, di sini. Ini kita return. Kalau dia kosong, dia return true. Jadi kalau udah ke submit dan namanya kosong, ya bakal kita tambahin hash error. Coba ya, kita tes. Kalau misalkan nama yang kosong. Oh, ada error ya, nggak kelihatan. Udah sukses ya. Error, submit, invalid, hash error, input ya. Oke. Ada nih. Hash error. Oke. Reset kali. Sudah keluar sih sebenarnya di ini ya, cuman kayak CSS-nya belum ke ini deh. Oops. Ya, karena tadi belum ini ya, masih nge-change. Nah ya, jadi gini. Kalau misalkan udah keisi, oke, ini berubah. Oke, kita mau tambahin yang lain. Sama, kita copy paste aja. Kelasnya, kita bind kelas, submit invalid. Ini npm. Oke. Terus ini invalid email. Oke, kita coba checking. Ya, langsung ya dia. Oke, kosong. Ya, dan nggak bisa add ya. Terus kita mau kasih status. Kalau ada error, kita mau kasih pesan filenya belum keisi semua nih gitu ya. Gimana? Kita taruh di atas aja kali ya. Nah ini kita tambahin paragraf aja. If kalau ada error dan
Oh, kalau ada error dan dia submitnya itu ke submit ya, submit. Kelas error message. Oke, isinya misalkan isi file kosongnya. Terus kalau sukses sama sukses dan submit dan submitnya dan ke submit, maka kita tampilin sukses menambah mahasiswa. Ya, submitting. Oke. Kita coba isi file kosongnya, udah oke. Dan ketika dia nomor induk ya, dan sukses. Kok nggak nampil suksesnya? Ntar. Oke. Kalau sukses, coba kita lihat dulu. Sukses true. Oh, dia udah ke submit. Kita butuhnya sukses saja. Kelas sukses message. Sukses message warna hijau seharusnya. Cek sukses menambah mahasiswa. Ya. Untuk validasi kita selesai. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Atau masih bingung? Jadi gini kurang lebih validasinya. Yang ini tadi saya coba recap lagi. Yang pertama di situ di submit mahasiswa kita butuh computed fungsi ya, method computed ada 3 yang di dalamnya dia masing-masing ngebaca setiap input yang ada. Kalau inputnya 0 atau kosong ya, ini petik-petik string kosong, maka dia akan balikin nilainya. Nah, balikinnya itu berarti true. Kalau invalid, nama true. Dan semua masing-masing ini dipanggil di submit mahasiswa. Jadi waktu ketika cek, setiap function computed itu dipanggilin. Kalau misalkan invalid, dia true. Atau invalid npm yang nggak valid, dia kasih nilai true. Atau emailnya nggak valid, dia kasih nilai true. Maka error bakal true dan bakal dibalikin. Nah, error true ini bakal nge-trigger paragraf. Nah, jadi ketika di paragraf error ya, pas error message, maka dia akan kepanggil ini. Kalau errornya ada, true, dan ke submit, oh berarti ada file kosong di situ. Nah, kita turun ke bawah lagi, dia nggak boleh emit, nggak boleh kirim ke parent. Nah, terus di setiap input juga kita bind class berdasarkan dari value, berdasarkan dari variabel submit. Kalau dia ke submit dan ternyata di input name-nya itu nggak valid, maka kasih kelas error. Yang tadi di CSS kita udah buat kelas error itu hash error, kita kasih border di setiap input yang punya error, yang artian itu kosong. Terus setelah sukses, kita buat sukses true, dan dia cek di sini. Kalau sukses maka akan nampil. Tuh. Nah, ini apa namanya,
variabel buat state-nya, submit, error, dan sukses. Dan oh ya, tadi ketika submit kita harus clear mahasiswa lagi. Di sini kita bersihin objeknya.